Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang mulia, marilah senantiasa kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, karunia, inayah, dan seterusnya, sehingga sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sisa-sisa umur yang telah diberikan kepada kita. Demikian juga marilah selalu kita sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa risalah, yang telah membawa beban yang sangat berat, sehingga kita ini kemudian dapat disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, ketika Qarun ingkar, ketika Qarun durhaka, ketika Qarun itu sombong dengan harta yang banyak, ketika dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kemudian memberikan sebuah musibah kepada dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh. Di tafsir-tafsir klasik kita tidak banyak menemukan tafsir dari ayat ini, tetapi pada masa modern para ahli kemudian mampu menjelaskannya setelah kita tahu ada fenomena likuifaksi seperti yang baru-baru ini kita rasakan, baru-baru ini kita dengar menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi. Mungkin bayangan kita pada awalnya, Qarun itu beserta rumahnya berhadapan dengan Jibril, lalu Jibril memasukkan tangannya ke bawah rumah Qarun, lalu dibalikkannya sehingga bagian atas menjadi bagian bawah dan bagian bawah kemudian muncul ke atas. Tetapi rupanya tidak seperti itu kejadiannya. Butir-butir tanah itu berpisah satu sama lain. Butir-butir tanah itu kemudian mencair sehingga apapun yang ada di atasnya kemudian tenggelam ke dalam bumi. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, barulah kemudian kita mengetahui apa maksud dari Allah menyatakan bahwa Qarun itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Setelah 1400 tahun umur Quran, baru kita paham makna dari Al-Qasas ayat 81. Di ayat lain disebutkan wal jibala awtada. Bukankah telah kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak di An-Naba? Di surat Al-Anbiya 31 diperkuat lagi, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Di surat Luqman ayat 10 dikuatkan lagi, khalaqas samawati bighairi 'amalin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan kami jadikan di atas bumi itu gunung-gunung supaya kemudian kamu tidak bergoncang dengan gunung-gunung. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, dalam tafsir-tafsir klasik juga kita tidak banyak temukan penjelasan apa yang dimaksud dengan gunung itu sebagai pasak, apa yang dimaksud dengan gunung itu untuk menahan goncangan bumi. Tetapi para ahli geologi modern sekarang ini menyatakan bahwa lempengan-lempengan bumi, kerak-kerak bumi, tempat kita berpijak sekarang sesungguhnya berada di sebuah cairan
cairan magma yang sangat panas dan kedalamannya 5 km di bawah permukaan bumi. Lalu gunung-gunung itu, di bawah gunung-gunung itu padat sekali dan panjangnya 35 km ke dalam bumi. Artinya gunung yang tampak kita lihat di atas, sesungguhnya bagian bawahnya menangkap sampai 35 km ke bawah bumi, dan itu melewati cairan magma tadi yang hanya 5 km tebal. Karena itulah kemudian Allah menyebutkan bahwa gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasak supaya kamu tidak bergerak, tidak bergoncang bersama bumi itu. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, sekali lagi sekarang ini baru kita kemudian mengerti apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan dijadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, dijadikan gunung-gunung itu untuk menahan goncangan sehingga kita tidak oleng. Sekali lagi, ketika Quran sudah berumur 1400 tahun, kita baru kemudian bisa memahaminya. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, karena lempengan bumi ini mengapung di atas cairan magma bumi, maka lempengan itu, kerak-kerak bumi itu sesungguhnya seperti sebuah perahu. Dia berlayar di atas sebuah cairan. Bumi kita sekarang sesungguhnya tidak stabil, dia senantiasa bergerak. Di dalam surat An-Naml ayat 88 disebutkan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau melihat gunung-gunung itu, kamu kira dia diam, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah gunung itu sesungguhnya awalnya satu, tetapi kemudian dia berpisah sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Sangat halus perpisahannya, kata tafsir Al-Qurtubi. Tetapi kaum muslimin hamba Allah yang mulia, pada zaman modern ini para ahli geologi mampu menjelaskannya lebih detail. Mereka katakan bahwa sesungguhnya lempengan-lempengan bumi itu, kerak-kerak bumi itu saling bergerak satu sama lain. Ada yang saling mendekati, ada juga yang kemudian saling menjauhi. Itulah rupanya makna dari gunung-gunung itu, sesungguhnya dia bergerak seperti bergeraknya awan, bergerak ke samping kiri, bergerak ke samping kanan, bergerak ke depan dan ke belakang. Baru-baru ini kaum muslimin hamba Allah yang mulia, seorang ahli geologi dari ITB mengunjungi Aceh. Dia mampir di Barbate yang kita kenal dengan sebutan kebun kurma sekarang di Belang Bintang. Dia meneliti tanah di situ. Dia sebutkan ini dulunya adalah lautan. Berdasarkan struktur tanah ini dulu adalah lautan. Ahli lain berkunjung ke Cotlang 5. Dia katakan dulu ini adalah lautan. Bagaimana kita bisa memahami? Belakangan kemudian para ahli menjelaskan bahwa bumi ini selain bergerak ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, juga bergerak ke atas dan ke bawah. Setelah tsunami tahun 2004 kaum muslimin, kota Singkil itu semakin terbenam, lahannya semakin sempit. Tapi di sisi lain Simelu kemudian semakin naik, lahannya semakin banyak. Itulah rupanya makna wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Gunung itu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke bawah, persis seperti bergeraknya awan. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, baru sekarang kita paham betul makna dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah berumur 1400 tahun. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, itu semuanya adalah mukjizat Al-Quran yang baru terungkap
setelah ada sains, setelah ada ilmu pengetahuan, setelah ilmu pengetahuan berkembang, dan umumnya pengetahuan di bidang itu didominasi oleh non-muslim. Kita berangkat dari ilmu pengetahuan untuk menjelaskan misteri Al-Quran. Kita berhadapan dengan sains, lalu kemudian menjelaskan sains dengan Al-Quran. Tugas kita kaum muslimin hamba Allah yang mulia di UIN ini, terutama Fakultas Sains dan Teknologi, adalah melakukan sebaliknya, yaitu berangkat dari Quran untuk menjelaskan fenomena alam, berangkat dari Al-Quran untuk mengungkap rahasia-rahasia alam. Sebagai contoh kaum muslimin, pada abad kedua Masehi, Ptolemus mengungkapkan sebuah teori geosentris, bumi adalah pusat alam semesta. 12 abad kemudian muncul Nicolaus Copernicus memunculkan teori baru, heliosentris, matahari adalah pusat alam semesta, bumi bergerak mengelilingi matahari, tidak sebalik. Belakangan pada abad ke-19, 20, 21 muncul lagi teori baru yang kita kenal dengan teori flat earth. Bumi itu tidak bulat katanya, tetapi datar. Bumi itu seperti piring, dia melayang-layang. Langit itu seperti penutup makanan di atas meja kita, dia seperti kubah. Bagaimana penjelasan Al-Quran? Belum ada yang mampu mengungkapnya. Ulama-ulama awal kaum muslimin, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazmin, Abdullah bin Bas yang kontemporer, Al-Utsaimin kontemporer, menyatakan bumi itu bulat seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi ulama lain, Al-Khatani, kemudian tafsir Jalalain mengungkapkan bahwa bumi itu datar seperti pemahaman flat earth sekarang. Mereka berdalil antara lain, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi ini bagaimana dia dihamparkan, didukung oleh banyak sekali ayat lain. Wal arda madadnaha, kami telah hamparkan bumi itu, artinya bisa dipahami dia datar. Tapi ulama lain memahaminya bulat, karena Quran menyatakan kami masukkan malam kepada siang dan siang kepada malam. Ulama kemudian menafsirkan itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau bumi ini bulat. Mudah-mudahan kaum muslimin, masalah-masalah seperti ini dapat diselesaikan oleh UIN, oleh saudara-saudara kita yang bekerja, yang berkonsentrasi di Fakultas Sains dan Teknologi, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang untuk masa depan berangkat tidak lagi dari teori-teori ahli sebelumnya, tetapi dari teori-teori yang kita ambil dari Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.